acaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam acara debat kandidat ketua OSIS SMP Negeri 2 Dumai tahun 2023. Yang terhormat Kepala Guru serta karyawati SMP Negeri 2 Dumai yang terbuka calon ketua OSIS periode tahun 2023. Pertama, itu kita bakal membahas tentang topik terhangat yang terjadi di sekolah kita. Nah, masing-masing kandidat akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan diundi ya, berdasarkan undian yang didapat oleh masing-masing paslon. Untuk Bapak Ibu Guru juga bisa memberikan pertanyaan kepada paslon 01 dan paslon 02. Tapi yang lebih kami prioritaskan adalah pertanyaan dari siswa-siswi SMP Negeri 2. Sesi pertama yang akan menjelaskan dan memberikan pendapat tentang topik terhadap adalah paslon 01. Pertanyaannya, saat ini isu pacaran siswa di lingkungan sekolah sangat merebak. Banyak ditemui siswa mojok, pacaran di kelas, membuat konten yang tidak pantas di sosial media, dan dengan bangga memamerkan hal tersebut ke depan publik. Sebagian siswa beranggapan bahwa pacaran juga membawa dampak positif, seperti motivasi dari sang pacar untuk lebih rajin dalam pembelajaran. Sebagai remaja dan calon ketua OSIS yang akan menjabat, setujukah kamu dengan pendapat sebagian siswa tersebut? Terima kasih. Apakah paslon 01 memahami pertanyaan saya? Atau mau diulang lagi? Banyak ditemui siswa mojok, pacaran di kelas, membuat konten yang tidak pantas di sosial media, dan dengan bangga memamerkan hal tersebut ke depan publik. Sebagian siswa beranggapan bahwa pacaran itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktu yang telah disediakan. Izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya pribadi, saya kurang setuju akan hal tersebut. Mungkin memang di antara mereka berpendapat bahwa memiliki hubungan dengan seseorang atau berpacaran itu bisa mendapatkan hal seperti saling mensupport satu sama lain, saling memotivasi, saling menyemangati. Tetapi hal itu tidak hanya kita dapatkan dengan pacar saja, bisa dari teman, keluarga maupun guru juga bisa. Jadi saya juga sangat menentang hal yang dimana siswa itu mojok, siswa itu berpacaran di lingkungan sekolah, siswa melakukan video-video yang tidak pantas di lingkungan sekolah. Saya sangat menentang hal tersebut, dan bagaimanapun juga kita sebagai pelajar tidak seharusnya melakukan hal tersebut di lingkungan sekolah. Jangan bawa hal-hal di luar sana masuk ke dalam lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat kata Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena pacaran merupakan hal normal di kalangan remaja seperti kita. Namun, jarang sekali hal tersebut terjadi atau siswa-siswa bukannya terdorong untuk semangat belajar, namun mereka malah melupakan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Hanya karena sibuk memikirkan pasangannya, sehingga membuat mereka kurang fokus saat belajar. Pacaran sendiri memiliki banyak sekali dampak negatif bagi siswa yang tidak betul-betul memahami mana pacaran yang benar dan pacaran yang salah. Salah satu dampak negatif dari pacaran yaitu terjerumus ke hal-hal negatif seperti narkoba, seks bebas, dan kekerasan fisik maupun psikis akibat siswa belum memahami, mengendalikan emosi, serta mudah terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, apalagi siswa SMP. Maka dari itu saya memilih untuk tidak pacaran agar saya tidak lupa jati diri saya sebagai seorang pelajar. Karena motivasi
Saya bukan dari pacar, melainkan dukungan-dukungan dari teman-teman serta keluarga saya untuk maju menjadi seorang pemimpin. Demikian pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik-asik, jos! Oke, ini pertanyaan ya. Ini hanya dua pertanyaan yang sudah bakal tergantung dari gulungan kertas yang didapat oleh paslon. Oke, saya minta kepada masing-masing paslon silakan untuk diambil paslon 02 kita mulai dulu ya. Oke. Ada disebutin dapat pertanyaan dari siapa? Oke, dapat pertanyaan dari wakil siswa dipersilakan kepada Ibu Putri Rahayu selaku penulis juga untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Oke, pertanyaannya bisa diulang sebanyak 2 kali ya Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya kepada paslon 2 ini terkait dengan masalah yang sering dan selalu kita jumpai di P20. tak lain. Yang pertama seperti pertanyaan dari MC kita tadi berkaitan dengan pacaran di sekolah kita. Hampir 80% siswa kita sudah memiliki pasangan, baik itu kelas 8, kelas 9, kelas 7 belum ada saya jumpai. Semoga kelas 7 tidak terkontaminasi dengan hal tersebut. Ya, masing-masing kelas 8 sudah punya pasangan masing-masing. Kemudian tidak hanya itu, rokok juga ya, rokok juga jadi masalah kita di CP20. Kemudian lagi bully seperti yang sudah kita ketahui ya, kemarin sudah ada juga seminar tentang bullying, bahwasanya bully itu berdampak negatif terhadap orang yang dibully. Yang jadi pertanyaan saya, seandainya paslon 2 nantinya akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi dan menuntaskan masalah tersebut yang pastinya bekerja sama dengan kesiswaan? Saya meminta di sini ide-ide cemerlang dari paslon 2, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah paslon 2 bisa konsisten tidak berpacaran di SMP 20? Karena bagaimanapun ketua dan wakil ketua OSIS adalah salah satu contoh untuk seluruh siswa. Kalau dikatakan tadi tidak setuju dengan pacaran, tahu-taunya ketua dan wakil ketua punya pacar. Jadi kita tidak bisa juga melarang siswa lain karena contohnya pacaran. Jadi itu saja pertanyaan saya, ada 2, saya ulangi sekali lagi. Tepuk 5. Marcella Danaga. Oke, bagus tapi kurang semangat ya. Katanya, kami akan mengantisipasinya dengan pertama, mendorong siswa-siswa untuk mengikuti kegiatan yang positif. Kedua, menjadi panutan yang baik. Ketiga, bersikap tegas. Keempat, beritahu konsekuensinya. 5, serta menegur saat siswa melakukan kesalahan. Dan jika sudah melewati batas, kami akan cepat melaporkannya kepada guru yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Dan komitmen saya bisa berkomitmen untuk tidak berpacaran karena saya tidak tertarik untuk berpacaran. Terima kasih ya, jawaban yang bagus sekali, lugas, serta cermat. Oke, terima kasih untuk paslon 02 ya. Oke, silakan buka dan diperlihatkan ya Dewi. Oke, pertanyaan dari wakil kurikulum. Oke, dipersilakan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saya ikut sebagai wakil kurikulum. Baiklah, pada paslon 1 ya. Ini pertanyaan ditujukan pada paslon 1.
Untuk anak ibu ketahui bahwa di sekolah atau sekolah adalah sangat penting bagi kita dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu yang akan kita dapat yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bukan pengetahuannya saja, tapi ada sikap dan keterampilan. Tentu banyak program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2023 ini yang sudah berjalan 2-3 bulan dan yang akan datang. Nah, di sini tentu banyak program yang akan kita lalui. Sebagai objeknya adalah siswa. Dalam hal ini, program tersebut akan kita laksanakan dengan kerjasama nanti dengan OSIS terutama. Pertanyaannya adalah, tentu OSIS adalah sangat berperan penting. Tanpa OSIS di sini banyak program mungkin yang tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi pada pasal 1, yang berperan penting adalah untuk mensukseskan program tersebut. Yang inti pertanyaannya, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mensukseskan program-program sekolah yang ada saat ini? Kemudian yang kedua, selaku kalau kamu terpilih nanti ketua OSIS atau wakil OSIS, sikap apa yang akan kamu tunjukkan dalam mensukseskan semua program yang ada di sekolah? Demikian pertanyaannya, terima kasih. Oke, paslon 01 suksesnya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ingin membuat program kerja yang baru, saya perlu memperhatikan kebutuhan siswa dan kebutuhan sekolah. Tentu saja itu membutuhkan persetujuan dari sekolah juga pembina OSIS. Program kerja yang akan saya susun ini biasanya cukup beragam dan mencakup beberapa bidang. Misalnya program kerja OSIS di bidang akademik, program kerja OSIS di bidang keagamaan. Contohnya bisa saja program keagamaan ini bisa mengadakan lomba di bidang agama contohnya. Dan sikap saya di sini itu saya perlu memperhatikan kebutuhan siswa, bakatnya, minatnya seperti itu. Sudah awal tambah lagi. Oke, itu saja. Kita mulai dari paslon 02 terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini paslon 1 dan paslon 2 sangat-sangat berbakat. Semoga dengan adanya debat ini nanti ada kemajuan, ya, kemajuan ke SMP Negeri 20 Dumai, OSIS kita lebih berkembang lagi, ya. Untuk paslon 2, di dalam visi, untuk paslon 2, visi kamu menciptakan lingkungan SMP Negeri 20 Dumai sebagai sekolah yang berkarakter dan menjadi OSIS SMP Negeri 20 Dumai sebagai organisasi yang mengutamakan nilai toleransi dan nilai kesopanan baik sesama siswa maupun guru. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila terdapat di sekolah kita masalah karakter, kemudian masalah yang masih perlu kita selesaikan yaitu sampah, ya kan? Nah, kamu selaku nanti ditunjuk atau terpilih sebagai ketua OSIS, apa langkah-langkah kamu dalam menghadapi
masalah tersebut. Yang pertama masalah sampah, yang kedua masalah karakter. Itu saja. Silakan. Oke, boleh ya untuk menambah semangat ya dari paslon 02 ya. Silakan kalian dulu ya. Lebih semangat lagi ya kalau kalah sama paslon 01. Mana nomor 2? Ayo, paslon 02 tim suksesnya. Nah. Udah masuk ke dua yang manis pipi congkak. Pilih nomor 2, Marcella dan Aga. Dengan sikap tersebut, siswa-siswa akan menjadi siswa yang mengutamakan nilai toleransi dan nilai kesopanan baik sesama siswa maupun guru. Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih paslon 02 Marcella, Dumayati dan juga Aga. Boleh tepuk tangan untuk dulu ya Marcella ya. Mana nih tim suksesnya? Untuk paslon, di mana paslon Ada visi menjadikan OSIS SMP Negeri 20 Dumai sebagai mitra kerja dalam membangun siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur. Nah, bagus sekali. Dan berprestasi serta melatih dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Nah, pertanyaan saya, di sini di misi kamu ada menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah. Dan kita bisa lihat para generasi bangsa kita sekarang, nilai sosial ini sangat rendah. Nah, bagaimana caranya kamu untuk menumbuhkan nilai sosial yang tinggi di lingkungan SMP Negeri 20 Dumai?